Sebelum mendengarkan cerita ini alangkah baiknya siapkan dulu cemilan dan minumannya biar lebih fokus mendengarkan ceritanya. Dan ambillah sisi positifnya dalam semua cerita-cerita ini, dan buang sisi negatifnya. Semua cerita yang kami suguhkan pasti banyak pesan moral yang harus kita renungkan. Oke, sebelum ke ceritanya jangan lupa donasinya berupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat menikmati suguhan cerita ini. Sejarah Garuda Wisnu Kencana. Konon di sebuah negeri di Pulau Bali, hiduplah seorang resi yang arif dan bijaksana. Resi itu bernama Resi Kasyapa. Beliau memiliki dua orang istri yakni Kadru dan Winata. Resi Kasyapa bersikap adil kepada kedua istrinya, namun salah satu istrinya yaitu Kadru selalu menyimpan rasa iri dan dengki kepada Winata. Alkisah kedua istri Resi Kasyapa masing-masing dikaruniai anak. Kadru dikaruniai para naga, sedangkan Winata dikaruniai seekor burung Garuda. Kadru yang tetap memiliki rasa iri dan dengki terhadap Winata selalu melancarkan niat jahat agar Winata dapat keluar dari lingkaran keluarga Resi Kasyapa. Suatu ketika, para dewa mengaduk-aduk samudra untuk mendapatkan Tirta Amarta. Tirta yang disebut-sebut dapat memberikan keabadian kepada siapapun yang dapat meminumnya walaupun hanya setetes. Bersamaan dengan kejadian itu, muncullah kuda terbang bernama Ucaiswara. Oleh karena Kadru yang selalu menaruh rasa dengki terhadap Winata, Kadru kemudian menantang Winata untuk menebak warna kuda Ucaiswara, yang belum terlihat oleh mereka. Winata kemudian menyanggupi tantangan dari Kadru dengan perjanjian, jika siapapun yang kalah harus bersedia menjadi budak dan selalu mentaati seluruh perintah dari yang menang. Kemudian Kadru menebak warna kuda itu berwarna hitam, dan Winata menebak warna kuda itu berwarna putih. Sebelum kuda itu muncul, secara diam-diam Kadru menerima informasi dari anaknya, Naga, bahwa kuda itu sebenarnya berwarna putih. Mengetahui bahwa dirinya akan kalah, maka Kadru berbuat licik dengan menyuruh anaknya untuk menyembur dengan racun tubuh kuda itu sehingga terlihat kehitaman. Benar saja kuda yang dulunya putih kemudian menjadi hitam setelah muncul dan dilihat oleh Kadru dan Winata. Karena Winata merasa dirinya telah kalah, maka ia bersedia menjadi budak Kadru selama hidupnya. Garuda Wisnu Kencana menyadari kelicikan Kadru, anak Winata yakni Sang Garuda tidak tinggal diam. Dia kemudian bertarung dengan anak-anak Kadru yakni para naga yang berlangsung tanpa henti siang dan malam. Keduanya berhasil menahan imbang di setiap pertarungan, sampai akhirnya para naga pun memberikan persyaratan bahwa dia akan membebaskan Winata dengan syarat, Sang Garuda dapat membawakan Tirta Amarta kepada para naga. Sang Garuda menyanggupinya, dia bersedia mencari Tirta Amarta yang tidak dia ketahui tempatnya agar dia dapat menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Di tengah petualangannya, Sang Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu yang membawa Tirta Amarta. Garuda kemudian meminta Tirta Amarta itu, Dewa Wisnu menyerahkannya dengan syarat agar Garuda mau menjadi tunggangan Dewa Wisnu yang kemudian dikenal dengan nama Garuda Wisnu Kencana. Garuda kemudian mendapat Tirta Amarta dengan berwadahkan Kamendalu dengan tali rumput ilalang. Ia memberikan Tirta tersebut kepada para naga, namun sebelum para naga sempat meminumnya, Tirta itu terlebih dahulu diambil oleh Dewa Indra yang kebetulan lewat. Namun tetesan Tirta Amarta itu masih tertinggal di tali rumput ilalangnya. Naga kemudian menjilat rumput ilalang tersebut yang ternyata sangat tajam dan lebih tajam dari pisau. Oleh karena itu lidah naga menjadi terbelah menjadi dua ujung, yang kemudian di setiap keturunan naga itu juga memiliki lidah yang terbelah. Kemudian Ibu Winata berhasil dibebaskan dari jeratan perbudakan. Begitulah akhir cerita dari sejarah cerita Garuda Wisnu Kencana.
Lalu apa hubungan Garuda Anak Winata dengan Garuda lambang negara Indonesia? Karena melihat filosofi di atas para petinggi yang membangun negara Indonesia kemudian memilih burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia, karena melihat kegigihan burung Garuda dalam berbakti kepada ibunya agar ibunya dapat lolos dari perbudakan. Garuda tersebut melambangkan kegigihan masyarakat pribumi dalam memperjuangkan tanah ibu pertiwi agar lolos dari perbudakan para penjajah kala itu.